tahapan seleksi itu juga ada psikotesnya. Kemudian bagaimana sih? Mungkin di sini ada teman-teman yang belum tahu apa itu psikotes, apa yang harus dilakukan ketika psikotes, apa yang harus dipersiapkan, bagaimana cara pengerjaannya, dan sebagainya. Jadi, di segmen kali ini kita akan membahas mengenai menghadapi psikotes perusahaan dengan cermat. Nah, berikut ini adalah beberapa tahapan tes dan juga tips ya bagaimana menghadapi psikotes khususnya bagi para fresh graduate. Yang pertama, seleksi berkas. Biasanya ini menjadi seleksi tahap awal yang didasarkan pada surat lamaran atau CV. Pada tahap ini, perusahaan juga akan mengeliminasi pelamar-pelamar yang dianggap kurang sesuai dengan kualifikasi. Bagaimana sih tipsnya supaya surat lamaran atau CV kita bisa lolos dalam seleksi berkas? Yang pertama, teman-teman bisa mengirimkan berkas dengan lengkap ya. Jangan lupa untuk memberikan subjek pada email beserta isi pesan yang formal dan juga jelas. Kemudian, buat surat lamaran yang berisi posisi yang ingin kamu lamar dan kenapa sih kamu adalah kandidat yang tepat untuk perusahaan tersebut. Selanjutnya, jangan sampai salah tulis nama perusahaan yang kamu lamar. Selanjutnya, biasanya akan dilakukan tes kompetensi dasar. Nah, tes ini meliputi hitung-hitungan, pengetahuan umum, logika, pemahaman bacaan, dan juga kadang bahasa Inggris. Tipsnya dalam menghadapi tes ini yaitu silakan teman-teman belajar untuk tetap tenang karena materi biasanya relatif umum ya. Selanjutnya teman-teman juga silakan untuk teliti dalam mengerjakan tesnya. Nah, selain tes itu ada juga yang dinamakan psikotes. Tes ini untuk mengetahui dirimu, kecenderungan sikap, kepribadian, dan juga cara kerjamu. Ini akan menilai kamu itu adalah tipe pelamar yang sudah sesuai dengan perusahaan atau belum. Nah, tipsnya konsentrasi saja kepada tesnya karena tes ini biasanya itu banyak dan berulang-ulang. Dan pada psikotes itu tidak ada jawaban yang benar atau salah. Selain psikotes, biasanya perusahaan juga hanya menyediakan tes hitungan cepat. Nah, tes ini biasanya ada di psikotes ya, memang ya. Dan bentuknya itu berupa kertas berisi deretan angka yang banyak. Pelamar akan diminta untuk menjumlahkan angka di tiap kolom dengan batas-batas waktu yang tertentu. Tipsnya dalam mengerjakan tes ini yaitu jangan panik, tetap konsentrasi dan juga kerjakan sebaik mungkin. Kondisi tubuh harus fit dan juga sebaiknya cukup istirahat dan makan sebelum tes dilakukan. Selain psikotes, kita lanjut ke wawancara. Nah, biasanya untuk tahapan interview ini ada 2 tahap, yaitu wawancara dengan HRD dan wawancara dengan user. Kita bahas dulu yang pertama, wawancara dengan pihak HRD. Biasanya HRD akan menanyakan 3 hal, yaitu tentang past, present, and future. Nah, kalau di masa lalu biasanya itu HRD akan menanyakan seputar apa yang pernah kamu lakukan, yaitu mengenai pengalaman magang, organisasi, atau pekerjaan. Dan juga di masa sekarang, HRD akan menanyakan kamu mengenai dirimu yang saat ini, seperti apa aktivitas atau kegiatanmu sekarang, kenapa kamu melamar di perusahaan ini, atau apa kelebihan dan kekurangan diri yang kamu miliki. Kemudian, untuk pertanyaan di masa depan, biasanya HRD akan menanyakan apa sih rencanamu ke depannya, mungkin sekitar 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun ke depan. Nah, setelah melewati wawancara HRD, kalau Anda lolos ke tahap selanjutnya yaitu interview dengan user. Nah, perlu diperhatikan wawancara di user ini adalah bos kamu atau atasan kamu nantinya. Nah, isi pertanyaan dari user ini biasanya lebih tajam dan lebih terarah. Maka, kamu harus siap untuk memberikan ide serta jawaban-jawaban yang tepat sesuai dengan bidang pekerjaan yang kamu lamar. Tapi terkadang bisa juga ada penilaian yang relatif subjektif nih, seperti chemistry antara kamu sebagai pelamar dan juga tim.
Nah, untuk mengatasi atau menghadapi interview dengan user, kamu harus kreatif dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tidak terduga, termasuk juga ketika diminta untuk memberikan ide untuk perusahaan atau kemajuan perusahaan sesuai dengan bidang yang kamu lamar, serta kamu bisa menonjolkan kepribadianmu dengan sikap percaya diri dan juga tetap rendah hati. Nah, selain ada wawancara HRD dan juga wawancara user, biasanya beberapa perusahaan itu akan melakukan wawancara combo. Apa sih wawancara combo ini? Nah, wawancara combo ini adalah wawancara yang terdiri lebih dari 1 orang, atau biasanya ada 2-3 orang dari lintas departemen untuk menginterview kamu sebagai seorang pelamar. Tipsnya, jangan takut, anggap saja ini sebagai diskusi. Jangan khawatir, mereka tidak akan mencari kekuranganmu, tetapi mereka ingin mengenal kamu lebih dekat, serta ingin mengetahui nih potensi apa yang kamu miliki. Bersikaplah sopan dan profesional, serta jaga penampilan. Cara berbicara hingga gestur kamu juga pastinya akan dinilai. Selain ada wawancara combo, akan ada juga job test yang akan diberikan kepada kamu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, jika memungkinkan, perusahaan akan meminta kamu untuk praktik kerja sesuai dengan posisi yang kamu lamar. Misalnya, diminta untuk mengerjakan proyek, menjawab soal, praktek lapangan, dan lain-lain. Ini biasanya dilakukan di kantor dengan batasan waktu tertentu, dan mereka akan mengamati dan mengevaluasi pekerjaanmu. Tipsnya, ketika kamu diberikan job test, silahkan berpikir bahwa itu adalah momen kamu, kesempatan kamu untuk menunjukkan potensi terbaikmu. Biasanya, pada tes terakhir itu ada tes kesehatan. Nah, tes ini bisa menentukan kamu diterima atau tidak. Apalagi jika pekerjaan ini adalah pekerjaan yang menuntut tubuh yang fit ya. Nah, tipsnya yaitu silahkan kamu terapkan gaya hidup yang sehat. Menjelang tes, sebaiknya kondisi tubuh tidak boleh lelah atau harus fit. Kamu juga harus mengikuti petunjuk medis yang diberikan, serta jangan sering mengonsumsi minuman-minuman beralkohol ya. Itu tadi kita sudah bahas mengenai bagaimana cara untuk menghadapi psikotes atau interview ketika sudah sampai di tahapannya ya. Silakan teman-teman mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari pada segmen kali ini. Kemudian jangan lupa untuk ikuti lagi ke segmen terakhir, yaitu segmen 5, karena di segmen terakhir ini adalah pembahasan yang akan kita bahas mengenai pelatihan sesi wawancara kerja agar kamu dapat melakukan wawancara dengan memuaskan. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Salam sakti!